kita akan bedah satu-satu. Pertama saya bahas dulu karyawan dalam negeri. Kalau karyawan dalam negeri, itu kewajiban perpajakannya pertama ya, dia punya penghasilan itu pasti langsung sudah diperhitungkan dan dipotong langsung oleh perusahaan. Jadi biasanya karyawan nih sebelum dia terima gaji udah dipotong duluan gitu loh. Jadi kemungkinan besar juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tipenya pasrah karena memang uang yang dibagikan, gaji yang dibagikan sama perusahaan sebelum sampai ke rekening mereka tuh sudah dipotong langsung TPH 21-nya. Biasanya ciri khasnya seperti itu. Kedua, mereka itu pasti menerima bukti potong berupa 1721A1 dari perusahaan. Biasanya tuh satu lembar gitu loh, rekapan pajak tahunan mereka yang dimana gaji yang mereka terima dalam setahun sama pajak yang sudah dipotong dalam setahun. Itu biasanya dibagi sama perusahaan, itu biasanya di masa-masa ini udah dibagiin sih, biasanya di akhir Januari atau awal Februari udah dikasih karena kita gunanya untuk pelaporan SPT tahunan di Maret nanti kan paling lambat. Nah, biasanya juga ciri khas berikutnya, SPT tahunan bagi orang pribadi yang sifatnya itu dia karyawan, biasanya tuh kalau dia karyawan, dia pasti SPT-nya tuh sifatnya ciri khasnya salah satunya tuh nihil. Kalau memang dia hanya dari satu pemberi kerja atau dia hanya kerja di satu perusahaan, dia hanya terima satu bukti potong 1721 dari perusahaan, pasti SPT-nya tuh nihil. Dengan catatan dia tidak punya penghasilan lain-lain ya, dia cuma punya penghasilan pokoknya ya memang dia kerja di perusahaan itu aja gitu. Kalau kita bilang pendapatan dari investasi itu lain lagi. Mungkin ada yang sifatnya final, ada yang tidak gitu ya. Tapi biasanya SPT-nya cenderung bersifat nihil kalau karyawan. Nah, tapi ada tambahannya nih, jika memang Bapak Ibu atau kakak dan abang di sini itu punya kerjaan atau bekerja lebih lebih dari dengan satu pemberi kerja atau bekerja dengan dua perusahaan, statusnya sama-sama karyawan. Nah, maka biasanya nih SPT tahunannya itu akan cenderung pasti kurang bayar apabila memang income tahunannya itu setelah direkap sudah melebihi batas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Biasanya untuk orang-orang yang punya dua bukti potong dalam satu tahun itu bisa juga terjadi buat teman-teman yang karyawan lalu resign di tengah tahun. Habis itu pindah lagi ke perusahaan baru. Nah, biasanya kita akan terima bukti potong dari perusahaan lama dan nanti di akhir tahun kita akan terima bukti potong dari perusahaan baru. Jadi ada dua bukti potong. Ada dua bukti potong ini biasanya akan menyebabkan terjadi kurang bayar begitu. Lalu, nah untuk karyawan ini juga banyak yang tanya ke aku, misalnya Cimeri, aku ini kan karyawan ya, pajaknya udah dipotong nih sama perusahaan, toh juga nihil. Kayaknya nggak perlu lah ya lapor SPT, kan udah selesai toh kewajiban perpajakannya. Nah, biasanya aku akan jawab, tetap wajib lapor SPT tahunan apabila memang status NPWP atau NIK Bapak Ibu di sini itu aktif, karena kita wajib tidak melapor SPT tahunan itu dilihat dari status kita sebagai wajib pajak itu aktif atau enggak di NPWP-nya, bukan dilihat apakah pajaknya sudah selesai atau tidak gitu loh. Walaupun nih sifatnya nihil, tetap kita wajib lapor SPT kalau NPWP-nya itu aktif. Apalagi kalau misalnya kita punya harta. Kadang kan ada karyawan yang ngerasa, ya udah pajak saya sudah selesai dipotong sama perusahaan, saya nggak perlu lapor SPT deh. Tapi ketika teman-teman nanti misalnya beli rumah, KPR, misalnya KPR-nya udah lunas, otomatis teman-teman punya dong harta berupa rumah. Tapi karena teman-teman tidak pernah lapor SPT, orang pajak akan tanya nih, ini orang dari dapat rumah dari mana ya? Gitu kan. Penghasilannya jangan-jangan selama ini belum bayar pajak. Padahal sebenarnya kalau teman-teman lapor, nggak perlu bayar pajak apa-apa, statusnya nihil, dan teman-teman bisa klaim bahwa itu harta beli dari penghasilan yang teman-teman selaku karyawan tersebut gitu. Jadi jangan salah ini ya, salah tanggapan bahwa walaupun sifatnya selalu nihil, tapi tetap wajib lapor karena kan kita pasti punya harta ya kan. Jadi lebih baik inilah di-clearkan gitu. Nah, biasanya penghasilan untuk karyawan ini dikenakan tarif progresif atau bahasa pajaknya itu tarif umum pasal 17. Yang ada yang 5%, 15, 25, 35, 30 gitu ya. Makin tinggi penghasilannya, makin tinggi juga tarif pajaknya. Nah, kurang lebih ini kewajiban perpajakan untuk karyawan yang dalam negeri. Biasanya udah dipotong langsung, terima bukti potong, akhir tahunnya itu dia tinggal lapor sendiri. Sifatnya biasanya nihil kalau cuma satu bukti potong. Kalau lebih dan udah di atas PTKP biasanya kurang bayar, harus setor sendiri gitu.